Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Belang Padang, Bandar Aceh Darussalam, ada sebuah bangunan tua bekas pusat pemerintahan Belanda. Di Gedung Setan, sebutan rakyat Aceh pada waktu itu terhadap kantor Belanda. Kantor tersebut menjadi saksi bisu fakta sejarah tanggal 20 Maret tahun 1949. Di gedung itulah pertemuan penting para tokoh-tokoh di Aceh berlangsung. Salah satunya adalah Abu Hasan Kulungkali. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Pertemuan itu membahas isi sebuah surat tertanggal 17 Maret tahun 1949 yang dikirim oleh Wali Negara Sumatera Timur, yaitu Dr. Tengku Mansur ke Aceh. Saat itu, Aceh merupakan provinsi yang dipimpin seorang gubernur militer dan sipil yang membawahi wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Dan surat itu berisi undangan kepada Tengku Muhammad Daud Ber'i selaku gubernur militer Aceh untuk menghadiri rapat yang diberi nama Muktamar Sumatera yang membahas tentang pembentukan negara Republik Federasi Sumatera. Padahal, Muktamar Sumatera itu merupakan gagasan terselubung dari politiknya Gubernur Hindia Belanda Pan Muk untuk memecah belah wilayah Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya bisa bubar. Pan Muk melakukan itu karena seluruh wilayah di Indonesia saat itu telah berhasil diduduki Belanda pasca agresi militer kedua tahun 1948. Pemerintah Darurat Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Syarifuddin Prawira Negara yang dibentuk atas perintah Soekarno akhirnya harus pindah-pindah, yakni ke Yogyakarta, Bukit Tinggi, dan ke Aceh. Karena pada kala itu ibu kota RI di Jakarta telah diduduki Belanda serta sejumlah tokoh nasional dan termasuk Soekarno telah berhasil ditawan oleh Belanda. Hanya Aceh satu-satunya yang sepanjang revolusi fisik, yaitu pada tahun 1945 hingga tahun 1949 tidak berhasil diduduki oleh Belanda. Sehingga gagasan yang ditawarkan oleh Pan Muk untuk bergabung dalam Negara Republik Federasi Sumatera atau yang disingkat dengan NRFS akan membuat Indonesia pada akhirnya tak lagi berwujud. Kepentingan Belanda untuk Aceh agar bergabung bersama NRFS sangatlah besar. Aceh dianggap Belanda telah menjadi daerah modal Republik Indonesia dan tak lagi memberi dukungan dan perjuangan untuk rakyat Indonesia ke wilayah lain. Suasana Gedung Setan pun pada hari itu berlangsung panas. Terjadi perdebatan sejak jam 10 pagi sampai jelang jam 11 malam. Hasilnya berupa 3 pilihan. Pertama, sebagian menerima ajakan Pan Muk untuk bergabung bersama NRFS. Yang kedua, sebagian ingin memproklamirkan Aceh sebagai negara sendiri. Dan yang ketiga, sebagian tetap setia untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Dari 3 pilihan itu, hanya Abu Hasan Kulungkali yang mengusulkan Aceh untuk berdiri sendiri. Berbagai pertimbangan Abu uraikan. Menurutnya, roda pemerintahan Republik Indonesia sudah lumpuh. Secara de facto, wilayah RI sudah kembali diduduki oleh Belanda, kecuali Aceh. Selain itu, Aceh telah memiliki sejarah dan kemampuan secara militer untuk berdiri sendiri lewat salah satu komando Tengku Muhammad Daud Ber'i yang menjabat sebagai gubernur militer dan sipil untuk Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Sehingga berbagai alat persenjataan berat peninggalan Jepang yang berhasil dikuasai oleh pejuang Aceh bisa menjadi salah satu modal kemampuan Abu dan para ulama lain
untuk menggalang kekuatan rakyat dalam mendukung gagasan tersebut. Namun, saat berbagai gagasan dan uraian disampaikan oleh Abu Hasan Khurungkali, Tengku Muhammad Daud Beri juga meminta pendapat peserta rapat atas tawaran Parmok. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang memberikan tanggapannya. Menurut Tengku Ishak Ibrahim, salah satu anggota TNI yang pernah bertugas di Makassar dan pada masa DITII menjabat sebagai Komandan Batalion DITII wilayah Darussalam. Pada malam itu, Tengku Muhammad Daud Beri akhirnya menanyakan tanggapan ke Abu tentang tawaran Parmok. Abu Hasan Khurungkali dengan tegas menjawab, "Kalau mau senang, lepaskan Aceh dari RI. Ambil yang baik meskipun itu keluar dari mulut rimau atau harimau." Tengku Daud Beri menentang keras jawaban Abu. Padahal sosok Abu di mata Daud Beri adalah seorang guru atau guru. Daud Beri pun kembali mempertegas kesetiaan rakyat Aceh terhadap RI bukan dibuat-buat, melainkan kesetiaan yang tulus dan ikhlas dengan hati nurani yang penuh perhitungan dan perkiraan. Dalam pidatonya, Tengku Daud Beri mengatakan bahwa sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya, karena kita di sini bersemangat republikan. Untuk itu, undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja. Dari karena itu, tidak kita balas. Penolakan Tengku Daud Beri juga didasari atas keyakinannya bahwa Soekarno akan menepati janji-janji yang telah disampaikan dengan linangan air mata kepadanya dalam kunjungan ke Aceh tahun 1948. Pada Tengku Daud Beri, Soekarno berjanji akan memberikan izin bagi Aceh untuk mengurus daerahnya sendiri dan menjalankan syariat Islam. Akhirnya, usulan Abu tak mendapat dukungan penuh dari peserta rapat. Ia kalah oleh pandangan mayoritas yang ingin tetap bergabung dengan RI. Hasil akhir pun memutuskan untuk menolak ajakan Dr. Tengku Mansur dan gejolak membentuk RFS berakhir dengan sendirinya. Akan tetapi, semangat Abu Khurungkali belum surut. Ia didampingi muridnya yaitu Tengku Idris Lamnyong di kediamannya di Bandar Aceh Darussalam kembali mengajak Tengku Muhammad Daud Beri untuk mendirikan pemerintahan Aceh. Ajakan itu diungkapkannya sehari menjelang penyerahan kekuasaan Belanda kepada Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS di Den Haag pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Namun jawaban Tengku Daud Beri juga tak berubah. Perdebatan sengit pun kembali terjadi hingga akhirnya Abu mengatakan, "Mulai gino, bek ka pegah siapa le baklun, kah anak kata pe." Artinya, mulai sekarang jangan katakan apapun lagi pada saya. Kamu tidak tahu apa-apa yang saya ketahui. Dan pada akhirnya Aceh tidak menjadi negara yang berdaulat seperti zaman Kesultanan dan Aceh tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.